Semua ajaran Tuhan sangat penting dan luar biasa. Menurut ajaran Tuhan, jika perbuatan dari seorang Kristen tidak baik dan benar selama hidup di dunia ini, dia tidak dapat diselamatkan. Jadi, kalian harus berperilaku baik di rumah, dan mereka yang bekerja harus berusaha untuk memberikan kasih karunia kepada semua rekan kerja di tempat kerja. Hidup dengan benar dan berbudi luhur bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh orang bodoh. Semua ajaran ini berasal dari Tuhan, yaitu Tuhan Elohim. Karena itu, kita hanya melakukan menurut ajaran yang diberikan Tuhan Elohim kepada kita. Mari kita lihat ajaran Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apa yang akan terjadi? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Firman ini juga merupakan perintah yang diberikan oleh Tuhan. Bukankah firman ini benar-benar harus kita praktikkan? Mari kita lihat satu ayat lagi dalam kitab 1 Timotius pasal 6. Dalam pasal 6 ayat 3, tertulis, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Dengan kata lain, jika seseorang tidak berusaha untuk mempraktikkan ajaran Tuhan dan tidak menaruh hati padanya, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan apa? Kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Bagi mereka yang tidak menurut perkataan Tuhan, dan mereka yang tidak berusaha melakukan firman Tuhan, imannya tidak akan pernah bisa bertumbuh. Seperti yang dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mereka yang berusaha mempraktikkan hal terkecil pun dapat mengalami iman mereka menyala setiap hari. Jika seseorang berkata, meskipun firman Tuhan menyatakan demikian, aku akan hidup menurut keinginan dan pikiranku sendiri. Lalu, untuk apa percaya kepada Tuhan? Setelah kita menemui dan menyadari Tuhan, kita harus menerima bahwa semua ajaran Tuhan harus diutamakan dan dipraktikkan di atas segala sesuatu di dunia ini. Dengan demikian, ketika seluruh dunia mengetahui, sesungguhnya, mereka dengan tekun menjalankan kehidupan imannya sesuai dengan ajaran yang Tuhan berikan, barulah nubuat bahwa mereka akan dipuji dan dihormati di antara orang-orang di dunia akan digenapi. Saya meminta kalian untuk menjalani sisa hidup kalian dengan baik sebagai orang Kristen, yang menjadi teladan yang membawa sukacita bagi Bapa dan Ibu, memenuhi peran sebagai terang dan garam, dan bekerja keras untuk Injil. Saya ingin mengakhiri khotbah ini. Terima kasih banyak.